warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadits wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Sadatul masyayikh wa ulama'ana al-izzah, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, para sesepuh, kesepuhan, tokoh masyarakat, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qohar, Bapak Ketua Masjid, Seksi Ibadah, dan yang lainnya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insya Allah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang kembali Allah anugerahkan kepada kita, sehingga wasilah nikmat-nikmat, anugerah-anugerah dari Allah, kita kembali bisa berkumpul dalam acara yang mulia, yaitu pengajian rutin setiap Sabtu pada subuh. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah zahiran wa batinan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anugerah dan nikmat dari Allah yang kita enggak ikut-ikutan. Allah yang berkuasa atas itu semua. Ada dua. Yang pertama namanya anugerah. Bahasa Al-Qur'annya ala. Ayatnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ala itu anugerah. Yang kedua, pemberian Allah untuk kita namanya nikmat. Ayatnya wa amma binikmati rabbika. Ayat-ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dua pemberian Allah kepada kita yang kita enggak ikut-ikut berkuasa atas itu semua qudrah, iradah, kehendak kuasa Allah. Yang pertama ala anugerah, nih badan fisik anugerah. Yang kedua nikmat. Mana contoh? Kita punya tangan, semua alhamdulillah punya tangan, alhamdulillah. Normal pula tangannya, alhamdulillah. Nih tangan anugerah dari Allah. Kemudian tangan bisa gerak, bisa memegang gelas kopi diangkat, bisa ya, bisa dipakai makan, bisa gerak, bisa megang, bisa segala-gala. Ini tangan.
itu bisanya tangan nikmat namanya. Tangannya anugerah, bisanya mampunya tangan bergerak ini itu segala macam, itu namanya nikmat. Kita punya mata, semua punya mata, anugerah. Nikmatnya mata, bisa melihat, bisa berkedip. Andaikan nggak bisa berkedip, repot Pak ya. Musim kemarau banyak debu, kekelipan terus. Kita punya mulut, semua punya mulut, alhamdulillah. Bisa zikir habis sholat, nikmat. Anugerah, bisa zikirnya nikmat. Bisa minum kopi juga, nah nikmat. Alhamdulillah. Dan orang yang terbaik adalah bisa menggunakan anugerah sekaligus nikmat dari Allah Lillahi ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut kajian saya, fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Kemarin kemana-mana, sekarang punya tujuan saya, ada fikih ibadah. Sebelum berlanjut, jawab pertanyaan dulu nih ya. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Admin, mohon tolong sampaikan pertanyaan. Apa perbedaan antara masjid dan musola? Yang kedua, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi sepengetahuan kami yang minim pengalaman dan ilmu, pernah dengar ngaji ada bab khusus urusan masjid, hukmul masajid. Dalam fikih khusus dijelaskan tentang hukum-hukum masjid. Sekilas perbedaan antara masjid dan musola. Sebelum bedanya, samanya dulu kita bahas. Masjid dan musola adalah sama-sama tempat yang dipergunakan untuk sholat, baik sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lainnya yang sifatnya sendiri ataupun berjamaah, sama-sama tempat sholat. Inilah khususiyah kita umatnya Rasulullah. Ju'ilat tanal ardu masjidan, kata Nabi. Allah jadikan tanah di bumi ini sebagai tempat masjid, tempat sujud, tempat sholat. Jadi bapak ibu boleh sholat di mana saja, silahkan menyembah Allah bebas di mana saja. Kemudian itulah persamaan antara musola dan masjid, sama-sama tempat sholat. Tapi ada perbedaan. Mana perbedaannya? Satu, yang namanya masjid, tanahnya mesti tanah wakaf. Tak boleh tanah pribadi jadi masjid, nggak bisa. Mesti wakaf, mesti tanah wakaf. Ini udah ada suratnya ya? Nah, alhamdulillah. Masjid mesti tanah wakaf. Kalau musola nggak mesti tanah wakaf, walaupun boleh berwakaf untuk musola. Wakaf untuk musola boleh, tidak berwakaf untuk musola, kata dia sholat aja di sini boleh, di tanah dia sendiri, silakan. Kemudian itu perbedaan. Karena masjid terikat hukum masjid di sana, maka mesti tanah wakaf karena akan terikat hukum masjid. Mana ada hukum di sana ibadah tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul rumah, nggak ada tahiyatul musola, nggak ada, atau tahiyatul lapangan, nggak ada. Yang ada tahiyatul masjid, ibadah tuh sunnah muakkadah, masuk masjid sunnah, salat sunnah tahiyatul masjid, itu di masjid. Perbedaannya dengan musola di sini. Kemudian perbedaan yang ketiga, di masjid bisa itikaf sah. Itikaf itu ibadah. Bapak sekarang berdiam dalam masjid, diniatkan itikaf itu bernilai
ibadah, niatin. Makanya masuk masjid takut lupa, langsung niatin itikaf nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak mesti nunggu tahiyatul masjid dulu. Saya mau sudah tahiyatul masjid dulu, boleh. Bisa sambil masuk masjid ya saya itikaf. Jadi apa yang dilakukan dalam masjid sebagai bentuk itikaf silahkan Bapak. Masjid bisa dipakai itikaf dan itu bernilai ibadah. Kalau musola tidak, itikaf tidak sah bisa di musola. Untuk sholat, untuk sekarang bentuk masjid itu tidak spesifik kepada tanah saja. Bentuk properti kalau sekarang mau di luar negeri atau di kota-kota Jakarta itu masjid bukan di tanah, apartemen. Ya, ada lantai 8 masjid. Liftnya mati, jalan kaki Pak. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Cuma statusnya harus status wakaf. Apa itu wakaf? Segat bahasa ikrar yang dikerjakan oleh seseorang yang memiliki tanah, kemudian dia berbahasa, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Sore namanya, mesti sore itu jelas, akadnya mesti jelas, mesti ada kata masjid. Kalau bahasa begini kinayah namanya. Jadi bahasa ikrar itu ada dua, ada sore, ada kinayah. Sore itu jelas, kinayah itu pakai apa namanya, apa kinayah itu ya, bahasa Indonesia ya, pakai nggak jelas lah bahasanya gitu. Seperti begini, saya wakafkan tanah ini untuk sholat. Nah itu statusnya bingung. Ini masjid apa musola? Ke masjid belum jatuh, tapi untuk musola sudah jadi karena wakaf untuk tempat sholat. Jadi kalau wakaf masjid mesti jelas, mesti sore bahasanya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Kemudian disuratkan, didaftarkan ke KUA, keluar dari Kemenak surat wakaf tanah masjid. Besok lusa nggak ada gugatan. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah kita bahas lebih lanjut lagi tentang hukum-hukum masjid. Karena berlaku hukum masjid, dalam masjid nggak boleh sembarangan. Meludah dalam masjid dosa, haram. Ngomongin urusan dunia dalam masjid haram, jadi dosa. Masjid itu spesifikasinya? Jual beli dalam masjid nggak boleh, apalagi kompani. Dalam masjid nggak boleh, ada batasan-batasan tersendiri. Wanita untuk perempuan dalam masjid yang haram dia dalam masjid. Musola silakan, mau tiduran juga boleh. Kalau di musola, kalau di masjid dijaga. Nah itulah perbedaan antara masjid dan musola sekilas ilmu dan pengalaman kami. Insya Allah dibahas ada khusus fikih menjelaskan tentang hukum-hukum masjid, termasuk dana kasnya, penggunaan dana kas, segala macam tentang hukum masjid. Yang kedua pertanyaan, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Wah, hawa nafsu bingung ya. Puasa rupanya mudah. Banyakin puasa, sebab dengan puasa lemes kita, nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Nah itu lemes, jadi banyakin puasa. Ya karena memang begitu. Dulu Allah menciptakan nafsu dan akal. Ketika akal ditanya, wahai akal, man ana man anta, siapa kamu, siapa saya? Kata akal, saya hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kata akal. Nafsu ditanya, nafsu, man ana man anta, siapa saya, siapa kamu, siapa ente, siapa anak, ngan sapo. Nah bahasa di sini ya. Dijawab sama nafsu, aku adalah aku, engkau tak tahu. Kata nafsu. Akhirnya oleh Allah di nafsu direndam di laut. Berapa? Disuruh puasa, dikerangkeng, nggak dikasih makan, dikasih minum, pokoknya mah dikerangkeng, 1000 tahun di penjara. Sudah 1000 tahun ditanya lagi, wahai nafsu, man ana man anta man ana, siapa kamu, siapa saya? Kata nafsu, aku adalah aku, kamu ya kamu baik. Kata nafsu.
Dikerangkeng lagi 1000 tahun lagi sampai 3 kali, akhirnya baru siapa kamu, siapa saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Baru ngaku, berarti disuruh puasa. Insya Allah puasa, dilemes pakai puasa muda. Yang selanjutnya, mohon izin admin titip pertanyaan. Ada hadis ulama adalah pewaris para nabi. Pertanyaannya, ulama itu siapa? Yang kedua, seperti apa ulama yang harus kita ikuti? Kita ada Majelis Ulama Indonesia. Itu ulama bukan? Bukan. Majelis itu perkumpulan para ulama. Nah, itulah para ulama. Ulama itu siapa? Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan ulama itu seenggaknya mesti punya 2. Karena ulama itu 2. Yang pertama, dia bisa menjadi rijaluddin, pemuka agama. Kita urusan agama nanyanya ke ulama. Yang kedua, ulama itu mesti bisa rijalul ummah, menjadi pemuka, pemimpin umat. Jadi tokoh dia. Yang namanya pemimpin umat perlu teladan, perlu punya tuntunan, bukan tuntutan. Kalau pemimpin sekolah ya tuntutan yang ada. Kalau ulama mesti punya tuntunan dan punya teladan yang bisa diteladani dan yang kita ikuti. Itu ulama. Sekarang ada ke ulama? Banyak. Kalau kita siapa nih? Bukan ulama, tapi pengikutnya para ulama. Insya Allah, karena untuk sampai kepada Nabi mesti melalui mereka. Enggak bisa langsung ke Nabi, ketemu enggak, mimpi enggak, salaman enggak pernah. Harus melalui mereka. Bahkan Nabi bilang begini, la ya'rifu ma'nal Qur'an illa Rasul. Enggak ada yang tahu artinya Quran selain Rasul. Enggak boleh ada yang tahu. Sebab Rasulullah yang diwahyukan Al-Quran, dan dia yang tahu makna arti tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita menafsirkan, boleh. Tafsir itu kira-kira pendapat ini, pendapat orang-orang soleh yang kita pegang. Maka tafsir itu mesti multi tafsir, banyak tafsir itu yang dikaji oleh, di sini ada ya. Nah, ada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir. Si Abdul Qadir Jailani punya tafsir, sudah langka kitabnya, tafsir Al-Jilani. Nah, ulama Indonesia ada yang ngarang tafsir Al-Quran, menafsirkan, menjelaskan bukan makna sesungguhnya, karena makna sesungguhnya yang tahu hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dapat wahyu langsung dari Allah. Wala ya'rifu makna Rasul illa sahabat. Tidak ada yang mengerti apa maunya Nabi kecuali para sahabat yang hidup bersama Nabi, yang hidup bersama Nabi, para sahabat yang ngerti Nabi kayak gimana. Nah, kayak sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Itu sabda Nabi. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Bukan sholatlah kamu seperti caraku sholat. Andaikan begitu, repot sholat kita. Nabi kalau sholat malam berdiri sampai kakinya bengkak. Kita kaki bengkak bukan karena sholat, karena salah makan. Ya, makan kacang panjang. Bengkak kami. Alhamdulillah sabda Nabi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Yang lihat sholat Nabi itu banyak sahabat. Sahabat Nabi ketika haji wada, haji terakhir 124.000 sahabat Nabi. Mereka melihat Nabi sholat. Kemudian diriwayatkan Nabi itu takbirnya angkat tangan. Ada yang lihat angkat tangannya sampai bahu, ada yang lihat tapi angkat tangannya sampai kuping. Kemudian Nabi bersedekah. Sedekapnya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, jari-jarinya begini, ada yang cuma megang baik. Terus Nabi bersedekap, ada yang lihat di dada.
Ada yang lihat di bawah dada, riwayatnya banyak. Nah, riwayatnya banyak. Ada yang angkat tangan, terus begini. Nah, itu riwayat sahabat yang tahu, yang melihat Nabi, diriwayatkan kepada kita lewat para sahabat yang lain, kemudian dilanjutkan oleh ulama. Pertama oleh ulama mujtahid mutlak. Siapa itu ulama mujtahid mutlak? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Mereka yang mudawwan itu tertulis karyanya. Ada yang tidak tertulis karyanya, banyak ulama mujtahid mutlak. Sudah tidak ada mujtahid mutlak, dilanjutkan oleh mujtahid fatwa. Siapa mereka? Muridnya Imam Syafi'i. Namanya mujtahid fatwa, berfatwa dengan kaul imam. Nggak ada habis lagi sekarang ke kita. Siapa kita? Mujtahid muqallid. Apa itu? Orang yang mengikuti mereka, para ulama. Karena kita nggak bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dari mereka. Jadi sekarang tinggal pakai baik kitab fikih Syafi'i, yang demen Imam Syafi'i. Nah, saya madhabnya Hambali, madhab Hambali. Mereka tuh murid dan guru. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Nah, begitu, murid dan guru, tapi berbeda dalam pandangan hukum fikih, cara pengambilan hukumnya. Nah, itulah para ulama. Jadi ulama itu dua minimal, rijalul ummah, bisa menjadi pemimpin umat. Yang kedua, rijalul din, bisa menjadi pemimpin agama. Urusan hukum agama nanya ke ahlinya. Ya, ban bocor datanglah ke tambal ban, jangan datang ke panglong, repot. Itulah kira-kira analoginya. Sebab idza usidal amru li ghairi ahli fantadiri sa'ah, kata Nabi. Jika sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang enggak punya kualitas di situ, fantadiri sa'ah, bukan benar, malah rusak. Demikian juga soal agama, ketika meminta fatwa kepada orang yang bukan ahlinya, bahaya, repot kemana-mana nanti. Sedangkan ujarohukum alal fataya, ujarohukum alal nar, berani berfatwa, berani ngambil resiko salah masuk neraka. Mending salahnya kita baik difatwakan, banyak yang ikut akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita meloi para ulama, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ulama itu yang mewarisi 4 sifat ini. Ulama mesti sidik, ulama mesti tabligh, ulama mesti fatonah. Fatonah itu cerdas, nabi kita cerdas. Seperti apa ulama yang harus kita ikuti? Ulama yang ngajarin benar, ulama yang ngajarin kebaikan, bukan ulama yang mengajarkan perpecahan dan pertikaian, perselisihan, bukan, tapi yang ngajak persatuan. Karena di atas mereka ada sabda Nabi, alaikum bil jamaah, selalulah berjamaah, selalulah bersatu. Nah, itu ulama yang mesti kita ikuti. Ketika ada ulama yang mengajarkan perselisihan, perpecahan, membenci orang lain, teliti dulu. Ya, ada test and proper life. Begitu itu. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, ini menjawab pertanyaan udah setengah jam ini ya. Kemudian Bapak jamaah rahimahumullah, kita langsung ngaji fikih ibadah. Fikih itu dasar hukum agama. Mesti berfikih kita. Berkah. Karena urusan fikih ini urusan cara kita menjalani hidup dan kehidupan. Bukan hanya soal sholat Pak, tidak soal sholat Pak. Karena kita ada hubungan dengan Allah, juga ada hubungan dengan sesama. Fikih itu ngatur hukum-hukum itu, isinya fikih. Kita ibadah, urusan kita dengan Allah. Maka dalam agama dibagi 4. Yang pertama, rukunul ibadah. Seperempat pertama itu menjelaskan hukum agama ini, menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah. Ibadah namanya. Ibadah banyak, sholat segala macam. Yang kedua, hubungan kita, karena kita makhluk sosial, butuh pasangan ya, nggak bisa hidup sendiri ya. Semoga yang masih sendiri bisa punya pasangan dah.
Nah, kita nggak bisa hidup sendiri, apalagi makin tua, masya Allah, makin butuh kawan untuk bercerita. Nah, diatur oleh agama, namanya rukul munakahat, membahas tentang hukum pernikahan, suami istri, rumah tangga, anak dan orang tua, segala macam. Khusus dibahas tentang hukum-hukumnya. Kemudian kita ini juga sama, makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, perlu berinteraksi, berekonomi dengan sesama, diatur dalam hukum, namanya rukul muamalat, urusan muamalah. Banyak tuh jual beli, gade menggade, pinjam meminjam, segala macam diatur hukumnya, segala rupa. Jual beli syaratnya apa, ini itu segala macam. Insya Allah kita bahas semua nanti ya. Selesai asar paling siap ya. Dan kemudian yang terakhir, karena manusia ini sifatnya salah dan lupa, ada khilaf, kadang melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir, maka ada hukum di situ, disebut dengan rukun jinayat, dibagi dua, perdata, pidana, dijelaskan dalam Islam. Orang mencuri hukumnya gimana, orang maling hukumnya gimana, orang begini hukumnya gimana, apakah masuk ranah pidana, pasalnya apa, apakah masuk ranah perdata, pasalnya berapa dan pasal apa. Nah begitu itu dijelaskan dalam fikih semua. Karena fikih tujuannya adalah mengatur hidup kita di dunia agar selamat di dunia, kemudian mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang soal fikih ibadah dulu, belum fikih nikah, belum fikih muamalah, belum fikih jinayat. Jinayat itu hukum pidana dan perdata. Kita jelaskan dulu fikih ibadah. Kalau ibadah pekerjaan, orang yang ibadah abid namanya, yang diibadahi ma'bud, hayyun, ma'bud, hayyun, maujud. Habis sholat dibaca la ilaha illallah. Nah, ma'budnya Allah, abidnya kita, orang yang mau mengerjakan ibadah. Ibadah itu pekerjaan seorang mukmin, seorang muslim dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah banyak, globalnya dibagi dua. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Sifatnya ritual. Kayak sholat, ritual tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang wajibnya, yang sunnahnya juga banyak. Masuk masjid, tahiyatul masjid, rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, bentar lagi suruh, segala macam, duha selanjutnya. Nah itu sholat, kerjaan ibadah ritual. Yang kedua ibadah yang non ritual, sifatnya ibadah sosial, lebih umum lagi. Maka dalam hukum fikih nantinya, kalau urusan ibadah ghair mahdhah, urusan ibadah sosial, longgar hukum tuh, melihat bi qadril amkinah, bi qadril asfas, wa bi qadril azminah. Lihat waktunya, lihat orangnya, lihat kondisi tempatnya. Dilihat tuh urusan hukum sosial. Guys, pokoknya kita ngaji ya. Kalau kayak santri pening juga ya. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, ada ibadah sosial kayak gimana? Sekarang kumpul berdampingan, saling sapa, itu ibadah juga. Bahkan kata baginda Nabi, menyingkirkan duri di jalan ke pinggir, itu ibadah. Ibadah sosial, asal apa, jangan sampai orang lain kena ini, dipindahin ke duri itu ibadah. Dan ridho Allah kadang ada banyak terjadi dalam ibadah ghair mahdhah. Banyak. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau ditanya, apa yang membuat engkau diangkat derajat oleh Allah begitu tinggi kedudukan sampai digelari hujjatul Islam, punya dalil dalam agama Islam. Beliau Imam Ghazali, imam kita dalam ilmu tasawuf. Apa jawab beliau? Aku diangkat derajat oleh Allah sebegitu tinggi bukan karena ilmuku, bukan karena kitabku yang banyak, bukan karena ibadahku yang banyak, tapi satu ketika aku nulis kitab, adalah mampir ke tinta minum, enggak dia usir, kasihan sama lalat, didiamkan saja sampai lalat itu kemudian terbang
karena aku sayang kepada makhluk Allah yang berupa lalat, Allah angkat derajat, Allah angkat derajat kemuliaan. Kalau kita kan dikejar lalat tuh ya, apalagi jatuh ke kopi, marah-marah marah. Nah, Imam Ghazali, jadi banyak ridho Allah adalah berada di ibadah-ibadah sosial. Maka kata baginda Nabi, irham man fil ard, atau redaksinya irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di dunia, maka yang ada di langit akan menyayangi kamu. Banyak ridho Allah ada dalam ibadah bermakna. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, ada kemudian ibadah yang terbaik. Apa itu ibadah yang terbaik? Ibadah itu ada ibadah qalbu, ada ibadah apa ini namanya? Fisik ya. Ada ibadah hati. Yang paling utama adalah ibadah hati. Apa itu? Iman dan iman. Akidah berarti yang pertama. Tauhid berarti yang pertama. Maka kita punya asyhadu. Sudah? Belum. Baru mulai. Masya Allah. Apa-apanya lama amat banyak. Nah, pertama yang paling utama dalam ibadah kita urusan ibadah hati, yaitu tauhid. Maka kita punya rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Asyhadu, aku bersaksi. Apa makna asyhadu, aku bersaksi? Satu, aku mengerti. Man asyhadu. Asyhadu kan kita tahunya saya bersaksi. Nah, apa bersaksi itu? Yang pertama saya bersaksi, ini juga berlaku pada hukum di pengadilan. Saksi itu pertama harus mengerti. Ngerti nggak urusan perkaranya ini apa? Oh ngerti, pipokir ini mana? Nah, ngerti dulu dia, mesti ngerti. Asyhadu, saya bersaksi, artinya saya mengerti. Kemudian sudah saya mengerti, saya mengakui. Sudah saya mengakui, saya pahami, saya ikrarkan. Yang terakhir saya sebarkan ke orang lain. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, saya nggak mau baca syahadat lah, pokoknya mas tanda tangan di Islam, nggak diterima Islamnya. Mesti baca 2 kalimat syahadat. Satu aja lah syahadatnya, saya nggak mau mengaku Nabi Muhammad, nggak bisa, mesti sepakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi makna asyhadu itu saya bersaksi, artinya saya mengerti, saya paham, saya yakin, dan saya sebarkan kepada orang lain. Orang lain biar tahu. Maka selama orang ini bersyahadat, dalam fikih ibadahnya seperti apa, matinya dalam keadaan apa, selama zahirnya dia pernah bersyahadat dan diketahui orang Islam, matinya seperti apa terserah, dihukumi muslim. Dihukumi muslim. Matinya bunuh diri, KTP-nya Islam, urusi sebagai muslim. Matinya overdosis, obat kuat. Mati overdosis tuh. Nah, terserah matinya seperti apa. Yang penting selama disaksikan oleh orang banyak, tetangga kiri kanan, dia belum pernah murtad, dia belum pernah menyembah ke Gunung Kawi, menyembah ke Roro Kidul, tetap dihukumi muslim. Urusi sebagai muslim. Ini jadi perbedaan bunuh diri katanya matinya dalam keadaan kafir. Nah, dipahami, dihukumi seperti orang kafir, bukan statusnya menjadi kafir. Dipahami hadis ini. Karena yang tahu husnul khatimah, su'ul khatimah cuma Allah dan baginda Rasulullah. Nabi tahu, Pak. Satu ketika perang hebat, perang luar biasa. Musuhnya Nabi kalah, dikejar oleh beberapa orang sahabat. Dikejar. Ada satu orang sahabat, saya lupa namanya, ini sejarah, itu membunuh orang-orang musyrik banyak dia, sehingga dia sampai wafat. Oleh sahabat dikatakan segitu syahid, luar biasa syahidnya, berjuangnya luar biasa, dia mati syahid. Kemudian apa kata Nabi? Dia masuk neraka.
Sahabat bingung, ini syahid lagi perang, kok masuk neraka? Karena dia membunuh dirinya sendiri. Jadi bagaimana? Disaksikan oleh satu sahabat yang lain, saya mengikuti dia mengejar musuh. Ketika perang lawan musuh, dia terluka hebat, tertancap tombak. Saking gak tahan sakit, dia tekankan badannya ke tombak itu. Jadi mati karena bunuh diri. Maka kata Nabi, bukan syahid, dia masuk neraka. Nabi yang tahu. Nah, kalau kita tak bisa menghukumi orang husnul khatimah atau su'ul khatimah, yang jelas kalau ada orang yang meninggal, perintahnya satu bagi kita, husnudzon, bahwa ini orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi sesama muslim semuanya husnudzon, husnul khatimah, si ini mati dalam keadaan baik, si ini mati dalam keadaan baik, segala macam begitu. Nah, jemaah rahimakumullah, itu soal ibadah. Nah, ibadah yang pertama tauhid. Yang kedua setelah tauhid ada ibadah badan. Wa afdalul ibadatil badaniyatil zahirah as-shalah. Yang terbaik daripada ibadah badan, di sana ada hati, ada ucapan, segala macam, adalah salat. Salat adalah ibadah yang paling utama. Alhamdulillah. Setelah tauhid, salat yang kedua yang paling utama. Maka alhamdulillah, bahkan orang Islam itu dicirikan dalam salatnya. Ada pernah cerita seseorang mau disolatkan, meninggal terus mau disolatkan oleh masyarakat, jangan disolatin. Kenapa? Kamu pernah sholat? Enggak usah disolatin, terus kamu kuburin baik. Datang ustaz ulama, kenapa ini orang gak pernah sholat, ngapain juga disolatin? Ditanya, harian pernah sholat nggak? Yang ditanya keluarganya, bukan oleh tetangganya, nggak tahu. Istrinya, anaknya, ini bapak kamu seharian sholat apa enggak? Nggak pernah. Mingguan hari Jumat ke masjid apa enggak? Wih, lewat terus. Enggak pernah ke masjid. Terus sebulan sekali pernah nggak ke masjid? Agak pernah. Nah, setahun sekali Idul Fitri, itu sering. Maka kata ulama, walaupun itu sunnah, dia orang sudah mengikrarkan keislamannya, makanya kita salatkan. Urusan dia gagal salat, urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salat. Salat adalah yang terpenting dalam hidup kita. Maka insya Allah kita akan membahas tentang salat. Tapi waktunya sudah lewat, gimana Pak? Tentang salat. Dan pertama salat. Salat itu aqwalun, satu ucapan, wa af'alun, pekerjaan. Dua tuh, ucapan ada dua. Ada ucapan zahir, lisan namanya, ada ucapan hati. Ini sholat mencakup semua. Ada ucapan hati yang mesti ada dalam sholat. Apa itu? Babuni, niat saya subuh 2 rakaat. Nah, niat dalam hati, niat itu. Nah, sholat itu aqwalun, ucapan, baik ucapan lisan atau ucapan hati. Yang kedua wa af'alun, pekerjaan fisik zahir, fisik kita, badan kita. Muftatahatun takbir, salat itu dimulai ketika takbiratul ihram, pas Allahu akbar, mulai itu salat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir al-ihram, yang mengharamkan. Apa yang mengharamkan? Yang tadinya halal, pas takbiratul ihram nggak boleh lagi. Sebelum sholat ngopi boleh apa enggak? Boleh. Sebelum sholat ngopi, wudu, terserah. Makan dulu boleh. Kalau sudah takbiratul ihram nggak boleh lagi ngopi, nggak boleh. Allahu akbar setengah lagi, nggak bisa. Nggak sah sholat. Nah, itulah disebut takbiratul ihram. Lagi makan, ada yang ketinggal. Ingat, hati-hati. Lagi sholat, sudah takbiratul ihram, makan yang tadinya boleh. Kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh. Makanya umur yang benar.
Ini makan daging yang nyelip kering. Berasa dalam sholat lagi. Aduh. Ya, gimana judulnya? Ditelan salah, dibuang. Pertama sholat. Sholat itu ada rukun, ada syarat. Itu mulai dengan takbir muhtatamatun bitaslim, diakhiri sholat itu dengan salam, assalamu alaikum, salam pertama sampai itu. Warahmatullah sunnah, ke kiri sunnah. Maka bagi masbuk makmum belakangan, datang dia makmum belakangan, assalamu alaikum, kata imam, berdirilah, berdiri. Assalamualaikum pertama, salat itu berhenti di assalamu alaikum, sudah. Warahmatullahnya sunnah, ke kirinya sunnah, tapi masuk dalam rangkaian salat. Salatnya berhenti sampai di situ. Assalamualaikum, berdiri kita. Nah, berdiri kita. Ini nunggu romantas salam dulu, belum berdiri. Sudah bisa jamaah, sudah selesai. Nah, jemaah rahimakumullah, itu definisi tentang sholat. Inama tajibus sholat, wajib sholat itu ala muslimin, bagi orang muslim. Yang kagak muslim gak wajib. Misalkan ada orang Cina siang-siang malingseng namanya, atau namanya tongseng, ada ya, tongseng. Nah, mau sholat dia enggak sah sholatnya, sebab sholat adalah milik orang muslim. Dia sholat nggak dapat pahala, nggak dapat diganjar, karena syaratnya sholat adalah kewajiban sholat jatuh kepada orang muslim. Sudah jam 6:10 sudah ya? Nah, sudah ya, sudah ya. Kita lanjutkan nanti pembahasan tentang fikih ibadah sholat. Insya Allah sebulan sekali saya sebulan sekali, kemarin saya nggak datang, siapa Pak? Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Simpel ya, cepat ya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak salah, banyak kurang. Itu datangnya dari hilaf kami, dari salah kami. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas tentang toharoh, tentang bersuci dulu, karena syarat sah sholat adalah salah satunya bersuci. Semoga dengan ilmu ibadah kita makin terarah, ibadah kita makin khusyuk, dan harapannya ibadah kita peluang diterimanya oleh Allah lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita sama-sama tutup dengan doa ya Pak ya. Nah, dengan doa ya bareng-bareng. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'an hadha ya Allah jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman, wa la tuwallina waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.